Sekarang ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sudah hadir bersama kita Ustaz Sabani untuk isi kajian rutin di Masjid Al-Falah yang kita cintai. Insyaallah bahasan seperti biasa tentang tazkiyatun nafs, mengelola hati. Mudah-mudahan kita bisa ikuti dengan seksama kajian pada hari subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya untuk beribadah dan bermuamalah. Demikian sebagai penolong dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang di pagi hari ini kita bisa bermajelis bersama setelah menjalankan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi pembahasan kita seputar tazkiyatun nafs, konsep pensucian jiwa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan 11 sumpah di dalam surat Asy-Syams, tidak lain untuk menegaskan jawabul qasam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Setelah 11 sumpah, maka Allah menegaskan, Allah mengilhamkan pada jiwa ketakwaannya dan fujur, kedurhakaannya. Maka sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori dirinya. Hal ini menegaskan pentingnya seseorang untuk senantiasa bertazkiyatun nafs, karena sesungguhnya ilmu saja tidak cukup jika tidak diimbangi, dibersamai dengan kesucian jiwa. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengomentari tentang kelompok sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah ini orangnya cerdas-cerdas, pinter-pinter, juga rajin mengkaji ilmu. Namun seringnya justru menyelisihi nas-nas wahyu ilahi, menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Rasulullah. Senantiasa mereka membatalkan hal itu dengan logika-logika ilmu yang mereka miliki. Maka mereka adalah orang yang berilmu, mengkaji ilmu, semangat dalam mempelajari ilmu. Namun berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah u'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan ilmu. Mereka berilmu, namun kurang satu dari mereka, yaitu mereka tidak diberikan kesucian jiwa. Banyak orang yang berilmu namun jiwanya tidak bersih, sehingga yang datang bukanlah sebuah maslahat, manfaat, namun sebaliknya mudarat dan kerusakan. Oleh karenanya dalam doa kita sering berdoa
dengan doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang al-yaqin wa tawakkul. Yakin dan tawakal. Di antara perkara penting yang harus kita menghiasi diri kita yaitu sifat yakin dan sifat tawakul. Apa itu yakin? Al-yakin diddus syak. Dinamakan yakin yaitu lawan daripada keraguan. Atau ada yang menegaskan al-ilmu alladzi la syakka ma'ahu. Dinamakan yakin yaitu ilmu pengetahuan yang tidak ada keraguan bersamanya. Atau al-yakin huwa i'tiqadus syai'i i'tiqadan jaziman, meyakini sesuatu dengan keyakinan yang sempurna sehingga tidak ada di dalamnya sesuatu yang ragu, benar-benar sempurna keyakinannya. Yang kedua adalah at-tawakkul. At-tawakkul, tawakal, yaitu tafwidul amri ila Allah ma'a akhdil asbab. Menyandarkan, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah semata dan menjalankan sebab-sebab. Itulah ikhtiar, usaha. Dan tamamut tawakkul, ketawakkalan yang sempurna, yaitu nafyul haul wal quwa illa billah. Meniadakan semua daya, meniadakan semua kekuatan dengan bergantung kepada Allah, yaitu senantiasa memohon, meminta pertolongan kepada Allah dalam semua perkaranya, baik kecil maupun besar, baik mudah maupun sulit. Terkadang kita itu bertawakal kepada Allah ketika perkara yang sulit, tapi perkara yang mudah terkadang kita sudahlah. Terkadang kita itu bertawakal hanya dalam perkara yang besar, namun dalam perkara yang kecil tidak. Seandainya kita kekurangan garam, perlu tawakal enggak? Kita mau masak, ternyata bumbu dapurnya ada yang kurang, yaitu garam. Karena garam itu mudah didapat, asalkan mau keluar ke rumah tetangga ada. Maka kita lupa dengan tawakal. Namun ketika kita butuh sesuatu yang besar urusannya, baru kita tawakal. Maka makna ketawakalan yang sempurna dalam semua perkara kecil yang besar, mudah maupun sulit. Bahkan dalam urusan garam tadi pun bertawakal. Karena terkadang ada perkara yang mudah menurut kita, bagi yang lain enggak mudah. Makan sate mudah atau susah?
Makan sate. Makan sate bagi yang Allah mudahkan. Namun ada yang susah makan sate, yang sudah tidak ada giginya atau sudah jarang-jarang makanya itu paling 15 menit, susah setelahnya 1 jam. Maka kenapa yang ini mudah, yang itu sulit? Tidaklah ada kemudahan melainkan karena Allah mudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah jika Engkau tidak menjadikannya mudah. Hal ini menegaskan sesungguhnya kemudahan dari Allah. Datang ke masjid, sholat 5 waktu, mudah atau susah? Mudah bagi yang Allah mudahkan. Sulit bagi yang belum mendapatkan taufik. Taib, at-tawakkal. Bertawakal kepada Allah dalam segala hal, dengan meniadakan daya dan kekuatan hanya kepada Allah. Itulah makna dari doa kita, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan illa kecuali billah, dengan pertolongan Allah. Al-ba di situ adalah ba'ul isti'anah, ba memohon pertolongan kepada Allah, billah dengan mohon pertolongan kepada Allah. Demikian juga ba pada lafaz bismillah. Apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah. Al-ba di situ adalah ba'ul isti'anah, ba memohon pertolongan kepada Allah. Seakan-akan ketika kita mengucapkan, membaca bismillah, kita mengatakan asta'inu, aku memohon pertolongan kepada Allah bismillah, dengan lafaz bismillah. Dan segala sesuatu, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari keberkahan. Sebaliknya, jika ingin mendapatkan keberkahan, menyempurnakan kebaikan, hendaknya dimulai dengan bismillah. Mau ngirim surat, bismillah, secara lisan. Mau makan, bismillah. Dan dalam segala urusan. Baik, al-yaqin wa tawakkul. Di antaranya kita bisa ambil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Kenapa harus memiliki keyakinan? Yakin. Tidak ada keraguan. Karena memang bahwasanya dalam beragama itu tidak boleh ragu. Baik dalam perkara akidah keyakinan maupun dalam perkara syariat. Islam membangun di atas keyakinan. Dalam perkara akidah, Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 15,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian gak ada keraguan sedikit pun. Kemudian dia berjihad dengan hartanya, jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam perkara keyakinan. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, apapun yang diperintahkan, dilarang, yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, shadaq, benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah zat maha yang paling benar dan jujur perkataannya? Allah. Demikian juga dalam perkara syariat amaliyah. Ketika kita sedang salat zuhur berapa rakaat? 4. Ketika kita salat, kemudian di pertengahannya kita ragu 2 atau 3? Kita ragu 2 atau 3? Ambil yang mana? Kita salat zuhur nih, kita ragu, kita ini sudah rakaat 2 atau 3? Ambil yang mana? 2. Ambil yang sedikit. Ketika kita sedang tawaf 7 kali putaran, di tengah-tengah tawaf kita ragu 5 apa 6? 5. Kemudian kita sa'i sama 7 kali bolak-balik. Di tengah-tengah kita ragu 6 apa 7? 8. 6 apa 7? 6. Suatu saat kita beli gorengan, bakwan, kita makan di tempat, kita makan 5 apa 6? Tuh kan, mulai kan, kita makan bakwan tadi 5 atau 6, ragu kita nih. Ambil berapa? Ini. Jadi kalau dalam perkara haknya Allah, kita ambil yang sedikit. Tapi ketika berbicara tentang haknya manusia, kalau dilebihkan, seandainya lebih, sedekah. Kalau kurang, hutang. Dan kalau hutang urusannya panjang. Oleh karenanya ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'anul Karim, ayat tentang apa? Ayat Quran yang paling panjang tentang apa? Hutang. Al-Baqarah 280. Dipastikan dulu. 282 ayat tentang hutang piutang itu satu muka sendiri. Kenapa ayatnya panjang? Karena memang urusan hutang piutang urusannya panjang, tidak selesai di dunia, di akhirat. Perkara
hutang piutang, sangkut paut dengan manusia, itu Pak panjang urusannya. Jika bapak-bapak termasuk orang yang dizalimi harta, sudah nggak perlu bersedih hati, masih ada pengadilan yang kedua, lebih panjang. Yang punya hak tapi tidak bisa mengambil haknya, yang merasa, bukan merasa ya, yang terdolimi. Kalau merasakan itu semua orang merasa. Yang benar-benar terdolimi, maka tidak perlu bersedih hati jika tidak dapat haknya. Masih ada kehidupan yang kedua, yaitu akhirat. Karena memang di dunia itu ada pengadilan. Namun apakah adanya pengadilan pasti ada keadilan? Belum tentu. Tergantung siapa yang maju tak gentar membela yang maju tak gentar membela yang bayar. Abak bawa mobil ya. Kemudian lewat jalan mau nyebrang. Coba ketika bawa mobil jangan dibuka pintunya. Ada Pak Oganya. Dengan ketika maju pakai mobil buka dikit. Itu yang didahulukan yang mana? Yang buka. Yang lain di stop. Maju. Terus. Kapan? Ketika sudah dibuka. Kenapa? Membela yang perkara salah atau tidak salah nanti. Ini orang-orang yang tidak kurang yakin dengan adanya, padahal akhirat lebih panjang urusannya daripada dunia. Dunia itu sebentar, akhirat panjang, berat urusannya. Tidak ada lagi tebus menebus. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada saling bela membela. Wala yaqbalu minha syafa'ah. Tidak ada syafaat pertolongan. Wala yuqbalu minha adlun. Wala yukhadhu minha adlun, dan tidak ada tebusan. Kalau di dunia bela membela masih mungkin, mendapatkan syafaat pertolongan masih mungkin, masuk penjara masih mungkin ditebus. Apa sih yang nggak mungkin, Pak? Jika tidak bisa diselesaikan di kantor, ajak keluar makan, bicarakan di meja makan. Terkadang meja makan itu lebih berarti daripada kantor. Benar. Ya. Kembali kepada ayat. Yakin. Dalam perkara akidah, dalam perkara syariat, dibangun di atas keyakinan. Tidak boleh ragu. Oleh karenanya, orang beriman itu membangun keyakinannya di atas dasar Allah dan Rasulnya. Ketika orang-orang beriman ditakut-takutin dengan pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab itu, Pak, atau perang Ahzab. Perang semua kabilah-kabilah besar orang Arab bersatu untuk menghabisi kaum muslimin di kota Madinah sampai ke akar-akarnya. Maka ada kabilah Quraisy, kabilah Qais, Ghatafan. Ini kabilah-kabilah besar yang di bawahnya ada suku-suku dan kabilah-kabilah. Semuanya bersatu untuk menghabisi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Mau dihabisi sampai ke akar-akarnya. Allah berfirman,
dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang beriman melihat pasukan Ahzab, sampai diceritakan itu ketika melihat pasukan Ahzab, balaghatil qulubul hanajir, rasa takut itu masuk ke hati sampai ke kerongkongan. Jadi apa, orang kalau sudah takut, sangat takut yang luar biasa, sampai mau menelan ludah itu kan susah. Hati, rasa takut yang di hati itu sudah sampai ke kerongkongan. Ketika orang-orang beriman melihat pasukan Ahzab mengepung mereka, sampai akhirnya Rasulullah minta pendapat para sahabatnya. Kemudian dikasih solusi oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Persia. Jadi ada orang Persia yang itu sudah beriman dan bergabung dengan Rasul di kota Madinah. Kata Salman Al-Farisi, berdasarkan pengalaman dalam perang Persia, jika kita sudah dikepung, bikin jebakan atau bikin benteng, bikin penghalau, maka buatlah parit. Namun tetap dikepung. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang beriman melihat pasukan Ahzab dan mereka ditakut-takutin, dibikin gentar, qalu, justru para sahabat berkata, hada ma wa'adana Allah wa rasul, justru ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Gimana? Dikepung oleh pasukan Ahzab sampai para sahabat itu menggali galian yang sangat dalam dan lebar biar tidak dimasukin, sampai keadaan itu mencekam, sampai Rasulullah dan para sahabat itu mengganjal perutnya dengan batu-batu. Para sahabat mengganjal perutnya dengan 1-2 batu, namun Rasulullah SAW 3 batu lebih. Ketika ditakut-takuti, justru mereka mengatakan, hada ma wa'adana Allah wa rasuluh, justru ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Kita akan berhadapan dengan musuh. Jadi ketika masuk Islam, bukannya akan mendapatkan kenikmatan, santai-santai, kemudian penuh dengan kemakmuran. Enggak. Justru kata para sahabat, justru kita akan berhadapan dengan musuh. Ujian seperti ini yang dijanjikan. Dan kemenangan akan kita raih. Kemenangan akan kita raih. Mereka mengucapkan hal demikian saat apa? Mereka sedang menggali khandak. Makanan sedikit. Sampai perut mereka ganjal dengan batu-batu. Kata orang-orang munafik. Dan ada peristiwa. Ketika menggali khandak, ada batu yang besar. Tidak bisa dipecahkan. Akhirnya para sahabat mendatangi Rasulullah, ada batu besar, nggak bisa dipecahkan. Akhirnya Rasulullah turun sendiri, membawa kapak, kemudian memecahkan batu yang besar itu. Ketika dipecahkan dengan pukulan yang sangat keras, ada percikan api. Rasul mengatakan, Futihatil Furs, akan ditaklukkan Persia. Dipukul lagi, keluar bunga api. Futihatir Rum, akan ditaklukkan Romawi. Kata orang-orang munafik, buru-buru mikirin Romawi Persia. Kita berhadapan dengan Arab sendiri, sekelas Qais dan Ghatafan, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa di dalam. Buru-buru mikirin Persia dan Romawi. Itu orang-orang munafik. Namun para sahabat yakin seyakin-yakinnya, benar,
akan ditaklukkan Persia, akan ditaklukkan Romawi. Mereka mengatakan, hada ini ma wa'adana Allah wa Rasul, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya tidak akan meleset sedikit pun. Apa itu Pak? Yakin. Pakai qaf, yakin. Kalau orang munafik nggak akan percaya, nggak ada keyakinan, ragu terus. Nanti di akhir zaman, Yahudi akan dikalahkan. Sampai ketika mereka terkalahkan dan mereka lari bersembunyi di berbagai tempat, batu bisa berbicara. Kira-kira kalau orang munafik, orang Mu'tazilah masuk nggak? Nanti ketika orang Yahudi dikalahkan, mereka itu akan bersembunyi di pohon-pohon, di batu-batu, di berbagai tempat persembunyian. Sampai batu itu akan berkata, ya Muslim waro'i Yahudin uktul. Hei Muslim, di belakang ada orang yang dibunuh sebagai bentuk pembalasan. Kata orang munafik, mana batu, mana ini orang munafik, nggak punya keyakinan, ragu, memang nggak masuk akal. Tapi apakah yang nggak masuk akal nggak terjadi? Bagi orang beriman ada kuasa Allah. Dan memang benar banyak kehidupan yang nggak masuk akal. Dalam kehidupan kita ada yang nggak masuk akal, ada nggak? Ada. Air kelapa Pak, itu kelapa keras kok ada airnya, siapa yang masukin? Kelapa itu kan keras, itu ada air, kok ada airnya, siapa yang masukin air ke dalamnya? Sudah gitu nggak di bawah, di atas lagi, kan jauh dari sumbernya. Air kan dari bawah sumbernya. Kok siapa yang masukin di atas? Kuasa. Air susu warnanya apa Pak? Putih. Keluar dari mana? Pori-pori antara darah dan daging. Seharusnya warnanya merah. Kok bisa putih? Kuasa Allah. Gak masuk logika. Pada tubuh kita itu banyak rambut, alis, apalagi janggut, alis, kemudian kumis, kemudian bulu ketek, kemudian rambut, kemudian lain-lainnya. Kenapa yang di atas kepala bisa tumbuh terus? Kenapa yang ini nggak tumbuh terus? Tumbuh tapi nggak panjang. Kan sama-sama rambut kan? Cuma beda nama aja. Ini rambut, ini alis. Tapi kan sama rambut. Kenapa yang ini bisa panjang, ini enggak? Kalau yang sini bisa panjang kayak rambut, apa? Gak susah Pak. Kuku dan gigi sama-sama. Kenapa yang kuku bisa panjang terus, gigi? Ya kalau sudah tumbuh, sudah sampai situ aja. Coba kalau giginya bisa panjang-panjang terus, apa gak susah? Tiap pekan ke salon, mau ngapain Pak ke salon? Gigi udah panjang. Namun orang beriman yakin ini yang Allah janjikan dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar kata Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan berserah diri. Ditakut-takutin malah
bertambah keimanannya, bertambah berserah dirinya. Ditakut-takutin, Allah menegaskan di ayat yang lain. Dalam surat Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, ketika orang-orang berkata kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia semua pasukan telah mengepung kalian, fakhshahum, takutlah kalian akan dihabisi. Fazadahum imanan, justru jiwa para sahabat bertambah keimanan dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung dan penolong. Dikepung, Pak. Mau dihabisi, tinggal mau tidak mau dihabisi, mau ngapain dikepung? Saya dikepung. Justru bertambah keimanannya dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada yang perlu ditakuti. Sebaik-baik pelindung dan penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seandainya benar dihabisi, habis. Hal itu tidak memalingkan sedikit pun dari keimanan, keyakinan mereka terhadap Allah dan Rasul. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sebelum kalian ada seseorang yang disiksa, tubuhnya dimasukkan ke dalam tanah separuh sampai ke leher. Kemudian diberi pilihan, murtad atau tidak? Tidak. Maka didatangkan gergaji, diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji sampai terbelah jadi dua. Dan itu tidak memalingkan dari agamanya. Yang kedua, didatangkan kemudian murtad atau tidak? Tidak. Didatangkan sisir dari besi, kemudian disisirkan dari kepalanya sampai ujung kakinya, terkelupas antara kulit daging dengan tulangnya. Dan itu tidak memalingkan dari keyakinannya kepada Allah. Yakin dan tawakal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Biasanya ada diskusi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya nanti. Yakin, pokoknya yakin saja Pak dulu. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Jika sudah punya keinginan, berazam, tawakal, bismillah, yakin. Tanyakan. Nah, hubungannya dengan usaha yang maksimal dengan tawakal kepada Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usaha itu adalah bagian daripada tawakal. Sehingga usaha tidak bisa dipisahkan dari tawakal. Karena dengan usaha itulah akan terlihat siapa yang ingin benar-benar ingin beneran dengan yang hanya ingin-ingin saja tapi nggak ada pembuktian. Sehingga makna tawakal yaitu menyerahkan, menggantungkan semuanya kepada Allah dengan tetap menjalankan ikhtiar. Yang hanya menggantungkan harapan, menyerahkan dirinya kepada Allah namun tidak ikhtiar, ini tawakul, pura-pura tawakal. Yang hanya bergantung, hanya mengandalkan usahanya saja, tidak ada namanya keterlibatan Allah, ini orang sombong. Kenapa kamu kaya? Saya cerdas orangnya.
Kenapa kamu bisa berpuasa selama 10 tahun? Kuat saya. Raja. Memang Pak, manusia gitu. Kalau dikasih banyak kenikmatan terkadang lupa daratan. Dan itu bukan pertama kali. Sama Raja Namrud pun karena terlalu lama berkuasa di muka bumi, 400 tahun berkuasa. Sampai akhirnya apa? Mengaku Tuhan. Itu memang. Ada 4 raja yang pernah berkuasa di muka bumi seluruhnya dari ujung timur sampai barat. 4 raja. Belum pernah ada, sampai kapal pun nggak akan ada, hanya 4 ini. Bukan hitungannya negara Pak, dunia. Timur dan barat dikuasai, dunia. 2 orang mukmin, 2 dari kafir. Biar seimbang. Ini ujian. Yang pertama dari mukmin Sulaiman ibnu Dawud. Yang kedua adalah Dzulqarnain. Ini dari mukmin. Dari yang kafir Namrud bin Kan'an. Yang terakhir Bukh atau Bahtanassar, kafir. Maka Raja Namrud itu pernah berkuasa 400 tahun berkuasa. 400 tahun. Bukan 10 tahun perusahaan, bukan 30 tahun, 400 tahun. Kekuasaannya bukan kaleng-kaleng, bukan terbatas. Dunia seluruhnya, timur dan barat dikuasai. Sampai akhirnya ngaku. Kata Nabi, diajak berdebat dengan Nabi Ibrahim. Hei Namrud, Tuhan itu yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata siapa gak bisa? Coba datangkan 2 orang sini. Yang satu dibunuh, yang satunya dilepas. Bisa mati kan, bisa menghidupkan. Meskipun gak masuk akal, tapi ya sudah. Dikasih sama Ibrahim. Tuhan itu bisa mendatangkan matahari dari timur dan menjadikan terbenam dari barat. Coba balikin. Nggak bisa. Baru apa? Terdiam bingung. Nah, sehingga ikhtiar itu, kembali kepada pertanyaan, ikhtiar itu bagian daripada makna tawakal. Allah memberikan kita sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita diberikan mata, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan hati, diberikan akal. Apa? Untuk menjadikan sarana prasarana ini, fasilitas ini mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan Allah yang ngasih. Allah berfirman, "Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Dia Allah menjadikan kalian punya penglihatan, pendengaran, hati. Gunakan. Dikasih akal, gunakan. Jangan pakai dengkul, kata orang. Dikiranya pakai ini. Dikasih kecerdasan, dikasih akal, gunakan. Namun gantungkan semuanya, kembalikan kepada Allah. Biar nggak sombong.
Ini apa? Ini qadariyah. Jabariyah. Lawannya nggak percaya dengan ikhtiar, nggak perlu ikhtiar, segala sesuatu hanya Allah yang menentukan. Ini orang bodoh. Dikasih akal, kemampuan, tidak digunakan. Pokoknya hanya Allah. Mati hidup hanya Allah. Iya benar. Namun Allah perintahkan untuk berikhtiar. Karena ikhtiar itu pembuktian. Jujur nggak jujurnya dia ingin. Maka jika yang hanya mengandalkan ikhtiar melahirkan orang-orang yang sombong, yang meniadakan ikhtiar usaha melahirkan orang-orang yang bodoh. Ahlussunnah wal jamaah pertengahan, menyerahkan, menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah dan diperintahkan untuk berusaha. Kan usaha itu pembuktian. Jujur nggak jujur dia ingin. Kalau orang pingin makan nasi padang, jujur gak jujur dia ingin itu dengan keluar rumah, cari. Saya pingin makan nasi padang, tapi apa? Gak bergerak. Ini gak jujur. Demikian Pak. Dan ada kisahnya Pak tentang orang Yaman. Dulu ada orang Yaman ketika haji. Udah kita berhaji, tawakal Allah, nggak bawa bekal. Haji nggak bawa bekal, ikut rombongan. Di tengah perjalanan minta-minta. Kemudian turunlah firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik adalah ketakwaan. Ini ayat turun kepada orang-orang Yaman yang hajinya itu bonek. Berangkat saja, bismillah, tawakal. Tapi nggak bawa bekal. Di tengah jalan, waktunya makan, minta. Akhirnya turun ayat ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Justru katakan apa? Pergilah haji, namun berbekalah. Tapi ingat, selain bekal adalah ketakwaan. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang kebaikan itu ya. Terkadang kita menganggap sesuatu itu baik, tetapi belum tentu baik di hadapan Allah. Atau sebaliknya, terkadang sesuatu itu menurut kita ini kurang baik, padahal di satu sisi menurut pandangan Allah itu enggak buruk gitu. Nah, gimana sih untuk mengantisipasi hal ini supaya ketemu gitu ukuran-ukuran baik dan buruk ini? Sikap apa yang perlu kita lakukan? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkara takdir atau hajat? Bisa hajat juga. Ya. Mengetahui ini baik atau tidak baik menurut Allah, kembalikan kepada penilaian Allah. Contoh dikasih kenikmatan, ini kan baik menurut kita kan, nikmat kan baik, alhamdulillah nikmat. Kemudian kita dikasih ujian, innalillahi wa inna raji'un, astagfirullah, subhanallah. Kan tidak baik di mata kita. Namun orang mukmin diperintahkan husnudzon, berbaik sangka. Gimana cara mempertemukan keputusan Allah yang baik dengan berbaik sangkanya? Sikapi dengan sikap yang Allah perintahkan untuk menyikapi. Ketika orang mendapatkan ujian, apa sikapnya?
Dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1. 2, memohon kepada Allah, ya Allah ganti dengan yang lebih baik. Berbaik sangka, setiap apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Kita melihatnya kurang, tapi mungkin ada kebaikan. Mata kita itu pendek, tidak bisa melihat semua hikmah. Namun ketika sudah berjalan waktu baru kita tahu, oh ini. Misal Pak, perang dengan Nabi kalah di perang Uhud. Kalah kan? Masa Nabinya kalah? Masa orang yang baik kalah? Yang ahli tauhid, yang mukmin, yang muslim, yang baik kalah. Yang menang justru yang musyrik, yang kafir, yang zalim. Ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya enggak? Ada. Apa di antara hikmahnya? Allah sebutkan dalam Quran. Menyingkap siapa mukmin yang benar dan yang tidak benar. Itu disikap dengan kekalahan. Yang kedua, dalam kekalahan Allah ingin menghapus, mensucikan jiwa-jiwa orang mukmin dari dosa. Ujian. Senantiasa ujian itu akan menimpa seseorang mukmin, laki-laki perempuan, pada anaknya, hartanya, dirinya, agar ketika dia berjumpa kepada Allah tidak ada lagi dosa. Di antara hikmah yang lain, terjadi kekalahan. Di perang Uhud kalah, terbunuh 70 sahabat. Di antaranya Hamzah, Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Apa hikmahnya? Allah ingin mengambil syuhada. Kalau menang terus, nggak ada yang syahid. Ini bukan berarti kalau gitu kalah semuanya aja biar syahid. Enggak. Allah perintahkan untuk menang. Iskariman, kalau ditakdirkan kalah, syahid. Dan pada kekalahan, pada keterpurukan, pada ujian Pak, itu terkadang menyadarkan diri, hendaknya ia bergantung kepada Allah. Orang kalau menang terus, tawakalnya nanti hilang. Terkadang apa? Merasa, oh kayaknya nggak perlulah melibatkan Allah. Kenapa? Nah, kayaknya sudah menang terus sih. Orang kalau sehat terus, terkadang lama-lama itu nggak ada lagi minta, ya Allah kasih aku kesehatan. Kapan ketika dia minta sehat lagi? Ketika sudah sakit, ya Allah, baru doa. Kalau usahanya maju terus, kaya terus, tidak ada yang pernah nipu, tidak pernah rugi, kaya terus, untung terus, membuka ini sukses, buka ini sukses. Itu terkadang apa? Minta rezeki udah gak perlu. Tapi ketika ada hambatan, ada gangguan, baru ya Allah. Iya ya. Betapa lemahnya kita. Terkadang apa? Allah itu punya caranya untuk mengingatkan hambanya. Dan diantaranya juga bermuhasabah. Mungkin ada dosa kesalahan yang masih ada di kita. Demikian Pak. Jadi sikapi dengan sikap yang Allah perintahkan untuk menyikapinya. Wallahu na'am. Na'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi berkaitan dengan keyakinan. Apa hubungannya tazkiyatun nafs dengan kita bertawakal? Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya ada teman tuh, padahal orang Islam, tapi dia itu ragu gitu. Dia tidak yakin. Jadi dia pernah punya pengalaman misalnya ditipu oleh oknum yang katanya Islam, yang punya jenggot yang segala macam. Jadi dia kecewa. Kemudian juga dia dulu waktu kuliah punya teman pernah masuk dalam teroris misalnya. Jadi pengalaman batin dia
menimbulkan ketidakyakinannya akan Islam? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, dalam rangka meningkatkan keimanan, izin bertanya Ustadz, apakah kita itu membayangkan wujud Allah itu sebaiknya itu seperti apa ya Ustadz? Gitu. Sebaiknya menurut nas yang ada di dalam ajaran Islam. Ya. Nah, Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. korelasi antara tawakal dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah konsep pensucian jiwa, biar hati bersih di hadapan Allah, bersih, suci, kuat, penuh dengan cahaya. Apa lawan tawakal? Berarti tidak bertawakal, tidak bergantung kepada Allah. Jika orang beriman mengatakan la haula wala quwata illa billah, mereka bergantungnya tidak pada billah. Kalau orang beriman bergantung kepada la haula wala quwata illa billah, bergantungnya hanya kepada billah Allah. Orang yang nggak punya tawakal bergantungnya kepada bisa diri sendiri, sombong nanti. Atau dia pasti bergantung dengan yang lainnya, berhala, jimat, hartanya sendiri. Yahsabu annama lau akhlada, dia mengira hartanya bisa mengkalahkan dirinya. Ini apa? Ini termasuk kotoran-kotoran jiwa. Sehingga kaitannya apa dengan tawakal? Ketika kita itu akan kuat jika bergantung sama yang kuat. Siapa yang paling kuat? Allah yang maha kuat. Dan ini tidak meniadakan ikhtiar. Wah, tetap wajib ikhtiar. Karena ikhtiar itu pembuktian, jujur enggak jujurnya pingin. Kalau ingin mengambil hatinya seorang perempuan gimana Pak? Ada ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya Pak? Dulu. Gimana Pak mengambil hatinya seorang perempuan? Mencintai seorang perempuan gimana Pak ikhtiarnya? Pembuktian. Pembuktian, pengorbanan. Ya, macam-macam dengan caranya. Belikan hadiah, belikan apa gitu. Itu apa? Usaha. Usaha itu pembuktian, jujur nggak jujurnya keinginan. Kemudian yang tadi kedua, bagaimana apa? Kaitan orang yang trauma ya? Ya Bu? Trauma dengan Islam. Ada seseorang yang trauma, ragu jadinya dengan Islam. Kita harus bedakan antara Islam dan orangnya Muslim. Islam itu sempurna, tidak ada keburukannya, tidak ada celahnya. Yang kurang itu Muslimnya ini. Sampai ada seorang syekh mengatakan, aku itu melihat nilai-nilai Islam diterapkan di negeri kafir, Jepang. Sedangkan aku tidak melihat Islam di negeri kaum muslimin. Yang berfirman at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu separuh dari keimanan. Itu adalah nas muslim, nasnya Quran dan nasnya hadis. Nas apa? Islam. Lihat masjid musolanya kaum muslimin. Bersih atau tidak bersih? Kotor. Berarti apa? Ini pertanyaan. Muslim apa enggak nih? Orang Muslim itu dikenal dengan as-sidq, jujur.
Banyak ayat tentang kejujuran. Jujur kepada Allah, jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri. Ternyata ada orang muslim tampangnya Masya Allah di luarnya. Berjenggot, pecian, mungkin juga di atas mata kaki. Kemana-mana pakai gamis. Ternyata nipu. Ada gak gitu? Ya ada saja. Jangan bilang banyak loh. Ada. Ada. Oknum. Sahabat Umar ibn Khattab suatu ketika sedang di masjid. Kemudian Umar bertanya kepada salah satu sahabatnya, "Hai fulan, kau lihat orang? Orang baik apa enggak baik?" Kata yang di masjid ini, "Orang baik. Dia tampangnya. Dia ke masjid. Dohirnya pun Masya Allah." Gitu. Maka Umar bertanya kembali, "Hal amal tahu fil mal?" Apakah engkau pernah bermuamalah dengan perkara harta? Oh, kalau ini belum. Wahal safar tamahu? Apakah engkau pernah bersafar dengan yang safar yang panjang, yang melelahkan, capek? Oh, kalau ini belum. Wahal jawar tahu? Apakah engkau pernah bertetangga lama dengan dia? Belum juga. Jika demikian, la ilmu laka bidarik, engkau belum tahu sama sekali tentang dia. Nah, tiga ini menyikap sikap dan karakter kepribadian seseorang. Apa itu? Harta. Kedua, safar. Safar yang melelahkan, yang capek, itu akan tersingkap karakter orang. Egois atau kebersamaan. Emosian apa enggak? Itu dengan safar. Kalau di masjid kayak gini Pak, nggak ada yang tersingkap. Santri, kalau di pesantren, itu semuanya baik. Nggak bisa saya melihat. Tapi santri akan kelihatan santri ketika sudah keluar dari pesantren. Itu baru apa? Yang sebenarnya. Ajak bermuamalah dengan harta. Dohir, ya. Itu apa? Sudah tanda. Kemudian apa? Langkah berikutnya. Dan orang itu harus punya malu. Malu kepada Allah jika dia adalah dohirnya yang baik, namun hatinya tidak baik. Sehingga seorang salaf itu di antara doa para salafun saleh mengatakan, Allahumma ja'al sarairana khairan min dhawahirina. Ya Allah, jadikanlah batin-batin kami, hati-hati kami, rahasia-rahasia hati kami itu lebih baik daripada apa? Tampang-tampang kami, dohir-dohir kami, casing-casing kami. Jangan sampai apa? Dohirnya seperti ini, ternyata orangnya buruk. Demikian kata Umar ibnul Khattab. Islam sempurna. Ya enggak semua muslimnya. Kemudian ketika tadi apa? Lupa saya ketika. Nah, untuk menambah keyakinan menggambarkan wujudnya Allah. Pertama, ikuti Quran. Siapakah Allah? Qul huwallahu ahad. Allah yang esa. Allahu samad, tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang serupa dengan Allah.
Allah punya tangan? Iya punya tangan. Seperti apa tangannya Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena memang di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah. Nanti ketika di akhirat. Ikuti apa? Yang Quran sudah gariskan dan tentukan. Terus gimana Ustaz? Menambahkan keyakinan biar iman lebih mantap. Ikut ayat-ayatnya. Di antara ada ayat-ayat tentang bertafakur semesta alam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili la ayatil ulil albab. Bertafakur. Ini ada ciptaan yang begitu besar, teratur. Ini nggak mungkin nggak ada yang menciptakannya. Air minum saja ada di meja ini. Oh, enggak bos ya bos. Enggak. Sudah apa selesai bu? Udah. Tadi saya keceplosan barusan nih pak. Enggak lihat lagi saya. Contoh tadi contoh. Enggak lihat lain-lain. Contoh ya dua. Alhamdulillah ya Allah. Ada air di meja ini, Pak. Itu pasti ada yang mendatangkan. Ini baru perkara air. Gimana dengan alam semesta kayak gini? Bumi, tata, ya pokoknya dah. Tadi kan ada kelapa, kemudian di atas, kemudian ada siapa yang enggak mungkin enggak ada yang menciptakan. Maka seorang salaf mengatakan tak bungkus nanti Pak. Udah mau selesai. Likulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu Pak itu punya tanda. Dan semua benda-benda alam semesta yang ada itu menjadi bukti tanda Allah itu ada. Adanya ini karena ada ini. Dan segala sesuatu yang ada itu kan ada tanda. Dan tanda itu cuma satu. Maksudnya Allah Ahad. Kenapa? Kalau seandainya ada banyak Tuhan di dunia ini, Pak, rusak dunia. Seandainya ada banyak Tuhan, itu pasti apa? Akan berantem. Karena memang kalau ada dua raja berantem. Makanya dalam syariat Islam itu sama, nggak boleh ada dua raja dalam satu waktu. Nggak boleh ada dua kepemimpinan dalam satu waktu. Itu apa? Itu logika dan ya fitrah. Kalau ada banyak Tuhan, hancur dunia. Nah, ikuti nas Quran. Allah punya wajah? Punya. Allah punya tangan? Punya. Allah punya betis? Punya. Allah punya mata? Punya. Seperti apa mata, telinganya, wajahnya, tangannya Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat terakhir ini untuk membatalkan keyakinan orang musyrik. Orang musyrik ini sekte manusia musyrik ini adalah orang yang paling inovatif dan kreatif dalam membentuk Tuhan. Orang musyrik adalah orang yang paling inovatif,
kreatif dalam membentuk Tuhan. Makanya orang musyrik itu Tuhan harus berbentuk. Menurut orang musyrik, dipaksa bentuknya itu seperti gini. Wajahnya wajah singa, tangannya tangan sambil pegang tongkat. Ini apa? Kesalahan. Makanya Allah bimbing. Gimana cara memahami Allah Subhanahu wa taala? Apabila berdasarkan Qur'annya, ikuti bimbingan Quran. Gimana rasanya? Kalau yang dimaksudkan menghadirkan pada rasa dekat, ya itu justru yang diperintahkan. Apa itu ihsan? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya di depan. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Allah berfirman juga, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripadanya dari urat nadi. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda, diajak berzina Zulaikha, diajak masuk ke dalam kamar. Qadarullah, di kamar Zulaikha itu ada berhala. Kata Zulaikha, waduh kalau gitu Tuhanku melihat. Akhirnya apa? Kerudungnya atau pakaiannya dilepas, ditutupkan kepada berhalanya, biar berhalanya enggak lihat. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, jika Zulaikha bisa malu dari Tuhannya yang tidak berbicara, tidak melihat, tidak mendengar, aku harus lebih malu daripada Zulaikha. Itu Pak. Kan Tuhannya Zulaikha kan patung. Mau berzina itu apa? Wah, kok ada patung di dalam kamar? Akhirnya apa? Pokoknya apa? Selendangnya dilepas kemudian ditutupin biar gak lihat. Kata Yusuf dalam dirinya, ini orang musyrik ada malunya sama Tuhannya. Saya harus jauh lebih malu. Tuhan yang melihat, mengetahui segala sesuatu. Dimanapun kita berada, Allah mengetahui. Subhanaka wa bihamdika. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sudah jam 6, Pak. Sudah lewat.